Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ya, alhamdulillah bertemu lagi pada kajian jelang iftar Masjid Mutakin Perumahan Kasalan Permai. Ya, alhamdulillah saat ini kita sudah di ujung yang paling ujung hampir. Sudah hari ke-29 di bulan Ramadan tahun ini. Nah, di penghujung Ramadan tahun ini kita akan membahas mengenai semacam evaluasi apakah puasa kita, apakah Ramadan di kita tahun ini sudah sesuai dengan tujuan bulan Ramadan diturunkan kepada kita sebagai umat muslim, sesuai dengan tuntunan Quran. Nah, seperti kita ketahui pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 disebutkan bahwa tujuan orang berpuasa itu ada 3, yaitu supaya orang-orang itu bertakwa, supaya orang bersyukur, dan supaya orang-orang itu berada di jalan yang benar. Nah, dari 3 indikator itu akan kita bahas mengenai bagaimana evaluasi kita dan bagaimana kita membawa suasana Ramadan ini ke hari-hari kita di luar Ramadan nantinya. Masih bersama kita Ustadz Imron Rasyid yang akan memberikan tausiah. Nah, Ustadz, bagaimana Ustadz? Jadi kan kita sudah sampai di ujung bulan Ramadan, Ustadz. Insyaallah. Nah, bagaimana kita mengevaluasi diri Ustadz di Ramadan tahun ini, dan bagaimana dari hasil evaluasi itu kita kembangkan, kita lanjutkan atau kita tingkatkan di bulan-bulan selanjutnya sampai insya Allah Ramadan tahun depan nanti, Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur alhamdulillah Ramadan hampir selesai. Kita berada di penghujung dan insya Allah besok kita akan mengakhiri Ramadan. Secara psikologis sungguhnya bagi seorang yang muslim meninggalkan Ramadan itu sesuatu yang sangat berat karena selama sebulan kita telah bergelut dengan ibadah, diwarnai dengan berbagai macam amal kebajikan, rasanya sudah menyatu di hati kita sehingga kalau kita mau meninggalkan itu rasanya berat betul. Jadi memang benar bahwa Ramadan ini punya target sesungguhnya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, 185, 86 itu ada target-targetnya yang mestinya harus dicapai. Target pertama kita menjadi manusia yang bertakwa, dan itu sesungguhnya tujuan paling utama. Nah, untuk memperoleh ketakwaan itu makanya kita harus berpuasa. Nah, minimal dari puasa itu kita bisa menjadi orang yang bersyukur pada Allah. Jadi di ayat 185 itu kan dikatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan sempurnakanlah ibadah puasamu sebulan itu. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang bersyukur harus disempurnakan. Meskipun ada juga orang yang tidak sempurna harus terpotong, tapi karena tentu harus ada alasan sakit, alasan bepergian, musafir, atau mungkin orang yang tua, yang sudah renta, yang tidak kuat lagi untuk berpuasa. Namun itu di surat ayat 184 itu kan dikatakan faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa yang
melakukan kebajikan. Ya. Barang siapa yang melakukan kebajikan, ya kerelaan hati mengerjakan, walaupun dengan susah payah kan begitu ya. Nah, itu lebih baik bagi dia. Ya. Kalau orang yang berpuasa itu mengetahui ya, apa rahasia puasa itu bagi dirinya. Sebab memang puasa itu memang kita diwajibkan berpuasa itu agar kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kita hidup, ya. Allah telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita. Nah, kita dituntut untuk melakukan puasa. Niat karena Allah kan, setiap hari kita niat itu, lillahi ta'ala itu. Makanya puasa itu bagi Allah as-saumu li wa ana ajibi. Kalau kamu puasa ini untukku, maka aku yang akan memberi pahala. Nah, jadi itulah rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak, maka kita harus mengikuti ya. Nah, itu. Nah, termasuk juga yang ketiga yaitu agar kita la'allahum yarsyudun ya. Agar kita menjadi orang yang selalu dalam jalan kebenaran. Jadi inilah target-target yang mestinya bisa kita raih. Makanya evaluasi kita seberapa puasa yang sudah kita lakukan ini memenuhi apa yang menjadi harapan tadi. Harapan menjadi orang yang selalu dalam kebenaran, harapan orang yang selalu dalam rasa syukur, gitu. Rasa syukur. Makanya dalam satu cerita riwayat Aisyah tentang bagaimana Nabi ketika puasa itu melakukan i'tikaf, sholat sampai bengkak. Itu kan jawaban Rasulullah, ya agar aku jadi orang yang bersyukur. Bersyukur karena telah diberi, maka aku melakukan upaya yang bersungguh-sungguh sampai bengkak kakinya. Jadi, apa tidak boleh aku menjadi orang yang bersyukur? Itu kalimat yang disampaikan Nabi pada Aisyah, jawabannya begitu. Nah ini, saya kira itu. Jadi 3 ini ya. Nah utamanya nanti terakhir kita menjadi manusia yang bertakwa. Nah, takwa itu kan tujuan akhir semua kan. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Berbekalah kamu, dan bekal yang paling baik ya takwa dalam hidup ini. Ini. Jadi itu ya indikator keberhasilan Ramadan kita, keberhasilan puasa kita adalah bagaimana apakah kita sudah meningkatkan rasa syukur kita, apakah kita sudah lebih meningkatkan ketaatan kita, ibadah-ibadah kita selama bulan puasa. Nah Ustadz, tapi kan kalau kita rasakan ya setiap tahunnya gitu, kita ketika bulan puasa itu tiba-tiba semangat ibadahnya meningkat gitu. Meningkat, terus jadi rajin baca Quran, rajin qiyamul lail, rajin sholat berjamaah gitu. Nah, tapi kan kemudian ketika puasa selesai gitu, suasananya berubah, sudah tidak ada orang yang berbondong-bondong ke masjid lagi. Kadang-kadang kan kita turun lagi gitu ke kondisi, ke tingkat normal lagi gitu. Nah, itu bagaimana kita bisa menjaga, kalau kata anak zaman sekarang tuh vibes-nya gitu, suasananya puasa, supaya ibadah-ibadah kita itu juga tidak turun gitu selama pasca puasa gitu. Pasca bulan Ramadan. Iya. Ya jadi makanya yang namanya keimanan itu memang spiritnya harus terus tetap dijaga. Ya, kan iman itu kan tidak flat. Ya tidak turun, flat, ya. Tapi naik turun ya. Al imanu yazid, kadang-kadang bertambah, wa yangkus, kadang berkurang. Nah, ibadah puasa spiritnya naik tinggi puncak ke sampai puncak, sehingga harus berpayah-payah ya dengan sampai malam banyak itu. Nah makanya kalau kita mau menjadi orang yang selalu spiritnya bertambah, ya tetap kita jaga ya. Mudah-mudahan Allah memberikan sakinah kan, waladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin ya.
Allah lah yang memberikan sakinah, ketenangan jiwa ketika iman kita. Makanya liyazdadu imanan ma imanihim, agar supaya bertambah. Nah, agar supaya iman tetap bertambah ya, makanya kita harus beribadah dengan sebaiknya ya, itu. Kemudian yang kedua yang perlu kita jaga yaitu tradisi ubudiyah kita. Nah, puasa ini kan semua amal ibadah insya Allah kita lakukan ya. Puasa, nanti sedekah, nanti ya ini. Jadi mencari Lailatul Qadar. Maka carilah Lailatul Qadar ya pada malam-malam ganjil dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini kan hadis Nabi yang terkenal ya. Nah, makanya mari kita tetap kita jaga ya. Jadi toh yang namanya bangun di malam hari itu kan tradisi para wali, para nabi, para wali, para orang-orang soleh itu kan bangun di waktu malam. Nah, makanya nanti di hari-hari setelah puasa ini ya tradisi Qiyamul Lail itu tetap ada. Toh di dalam Al-Quran kan jelas ya. Minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai nafilah. Asanya kuna asal bukan apa? Mudah-mudahan Allah akan mengangkat kamu kan gitu ya. Menempatkan pada maqam mahmudah kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita jaga ya, jadi puasa itu kan benteng ya. Asyamu junnah. Puasa itu benteng. Nah, puasa Ramadan jelas itu menjadi benteng. Makanya setan nggak mampu gitu. Ibaratnya seakan-akan dibelenggu ya. Karena tidak mampu, kita punya benteng yang kuat. Nah, kalau kita mau punya benteng yang kuat ya tetap kita puasa. Makanya Nabi itu kan selalu puasa Senin, Kamis. Insya Allah kita akan terjaga dari godaan setan. Nah, itu. Karena musuh kita kan kemarin sudah kita bahas ya, setan itu musuh yang sangat ya, musuh yang benernya musuh kan begitu. Nah, yang keempat ya, makanya di puasa ini kan ada satu keistimewaan yaitu turunnya Al-Quran ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, turunnya Al-Quran. Nah, mari kita tetap jaga kemesraan kita dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Nabi mengatakan bacalah Al-Quran karena ia akan datang di hari kiamat itu memberikan syafaat bagi pemiliknya, li ashabi. Jadi yang memberikan syafaat itu bacaan Quran kita. Ya. Nanti di hari kiamat akan menjadi penolong itu, syafaat itu. Di bulan puasa ini kita memperbanyak, mari tetap kita tradisi itu tetap kita jaga supaya nanti ya harapan kita menjadi tadi kan di jalan yang lurus. Dan yang terakhir tentu saja ya atmosfer keagamaan itu kalau bisa tetap ada lah begitu. Jadi tidak tadi dikatakan surut normalnya. Normalnya ya tetap dalam menjaga suasana keagamaan dan begitu ya. Kalau di puasa kita rajin sholat, wah rajin betul ya sehingga penuh. Tapi kalau di luar puasa dipanggil azan aja nggak segera datang. Gitu. Saya kira itu. Baik. Jadi supaya suasana puasa kita selalu terjaga, kita harus senantiasa melanjutkan ibadah-ibadah kita selama puasa. Misalnya kalau sederhananya bisa kita alarm yang biasanya jam 3 pagi itu nggak usah dimatiin ya Ustaz. Tetap jam 3 aja ya. Nggak usah diubah ya, tetap jam 3 ya. Terus mungkin tetap dirutinkan puasa sunnah ya. Terus tadarus Quran juga tetap dirutinkan sebagaimana saat kita puasa. Kemudian juga tadi bagaimana walaupun iman itu naik turun, tapi kalau kata salah satu ustaz itu walaupun iman itu naik turun, tapi kalau bisa standar turunnya itu yang tinggi.
Jadi serendah-rendahnya iman takut tinggi gitu. Itu. Mungkin ada tambah lagi, Ustaz? Iya, saya kira itu atmosfer itu yang penting ya. Menjaga atmosfer itu yang penting karena kalau atmosfer kita ritme ibadah kita tetap kita jaga, insya Allah iman kita tidak akan turun kan ya. Nah, karena godaan setan itu kan masya Allah sekarang saya kira begitu. Baik. Oke, masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz Imran Rasyid yang sudah menyampaikan materi ya di penghujung bulan Ramadan tahun ini. Dan insya Allah besok akan jadi episode terakhir untuk kajian jelang iftar tahun ini. Apabila masih ada pertanyaan masih bisa disampaikan melalui kolom komentar maupun melalui nomor pada kolom deskripsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di episode terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.